Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya teman-teman. Oke, saya akan lanjutkan ya tentang gambar-gambar atau alamat ya mimpi yang didapat oleh Satrio Piningit ya teman-teman ya. Jadi SP melihat sosok macan putih ya di air terjun di salah satu curug yang nggak saya sebutkan daerahnya, nggak saya sebutkan. Macan itu terlihatnya marah karena macan itu bersuara terus ya. Nama macan nggak saya sebutkan juga. Ada orang pendaki gunung telah memasang sesuatu ya di puncak gunung ya. Namun belum memasang udah terjatuh ke jurang terlebih dahulu ya. Dan teman yang lainnya tidak melihatnya dan nggak pada tahu ya bahwa temannya itu nggak ada ya. Namun orang tersebut cuma berada di sesuatu tempat dan lukanya ringan ya. Alhamdulillah nggak apa-apa ya. Orang tersebut ditanya seorang anak laki-laki kecil yang kecil goib ya, tujuannya apa katanya. Memasang benda tersebut, beliau hanya disuruh orang pintar ya, dan saya nggak tahu maksud tersebut katanya. Saya hanya pendaki biasa, namun orang pintar itu meminta tolong katanya untuk negara agar tidak goyah. Saya hanya dikasih upah ya. Jadi suruhan dari orang-orang yang tahu tentang spiritual ya, teman-teman ya. Di situ juga ada sosok lelaki ya, menunjukkan sesuatu ke Satrio Piningit ya teman-teman ya. Memperlihatkan naga hijau ya dan 7 bendera merah putih ya. Sosok lelaki tersebut bicara simbol yang sangat bermakna. Aku tunjukkan untukmu SP katanya. Karena kamu adalah orang yang sangat spesial untuk semua orang ya. Yang bisa tahu siapa dirimu, kami itu ibarat mahkota raja tapi tak terlihat. Hanya orang-orangmu yang tahu tentangmu, perjalananmu memang berat, tapi kehadiranmu sangat diharapkan semua orang. Yang sangat-sangat mengharapkan kehadiranmu ya, seorang pemimpin yang bijak ya. Benahilah hatimu lebih dulu ya, agar sinaran wajah dan energimu memancarkan untuk ulama-ulama supaya mereka mencarimu lebih cepat. Kata sosok lelaki tersebut ya teman-teman ya, supaya mereka mencarimu lebih cepat. Aku bicara seperti ini karena di negeri kita sudah mulai terkecoh dengan akal ya. Dan di situ juga ada seorang syekh, nggak saya sebutkan namanya ya, berkata kepada Satrio Piningit ya masalah rahmiyatun ya yang telah dijelaskan terhadap seorang kiai ya. Dengan semua itu apakah ada kata dasarnya katanya. Sehingga penjabarannya harus diterapkan untuk para kiai atau syekh ya. Sedangkan saya hanya tahu penjelasan yang terakhirnya. Yang terakhirnya yang kalian bicarakan. Untuk itu saya minta ya keterangan tentang itu kata SP ya. Sebab itulah saya tanyakan kembali agar apa yang saya dengar tidak setengah-setengah. SP berkata itu soal risalah seorang perempuan soleha ya yang tidak pernah bertemu dengan seorang laki-laki ya teman-teman ya. Beliau sangat-sangat bercahaya auranya ya. Beliau seorang gadis umur nggak saya sebutkan ya teman-teman ya. Putri dari seorang syekh ya yang sangat anggun dan bijaksana dalam urusan-urusan duniawi atau pertemuan beliau dengan para lelaki hanya sekedarnya saja ya. Dan di situ juga ada sosok pamomongnya ya, memberitahu kepada Satrio Piningit tentang kamilatun atau kesempurnaan. Pamomongnya bicara sambil tangannya mencabut rumput ya. Dan pamomongnya bilang kalau kamu orangnya sangat jeli, apa yang saya kerjakan kamu pasti tahu apa makna tersebut. Sebab aku yakin kamu diam tapi bukan hanya sekedar diam ya. Diammu aku tahu otakmu main sukmamu kemana-mana kata pamomongnya. Dan kamu sebenarnya tahu, tapi seperti orang yang nggak tahu apa-apa. Karena kamu bisa tahu setelah kamu jalan ya. Setelah berjalan, baru kamu menemukan arti semua maksud itu. Tapi yang seharusnya kamu pelajari itu adalah raga dan sukmamu. Biar imbang ya, kata pamomongnya. Tapi ingat, harus digunakan dengan baik dan jujur, karena itulah kuncinya iman kita ya. Cobalah di waktu asar, kamu berdiam diri, nanti kamu bisa melihat apa yang kamu lihat. Dan di situ juga diperlihatkan ya, ada jurang di laut yang menembus ke bumi ketujuh ya, teman-teman ya. Yang diperlihatkan untuk Satrio Piningit ya, sedalam itu, karena belum tentu ada yang diperlihatkan. Cuma orang yang bisa mengendalikan alam semesta yang bisa tahu ya, tentang alam yang luas ya, teman-teman ya.
Sebab Allah menurunkan Satrio Piningit itu untuk kenyamanan rakyat ya. Meskipun orangnya sangat ramah tamah, tapi bukan cuma sekedar ramah ya. Karena itulah para leluhur menjaganya lebih ketat untuk Satrio Piningit ya. Karena banyak para gaib yang suka, begitupun manusia. Tapi kalau manusia jika tidak punya pegangan, beliau akan merasa nyaman ya. Maka dari itu jangan salahkan Satrio Piningit ya, karena Satrio Piningit mempunyai pusaran angin yang sangat dahsyat. Dan di situ juga SP melihat gambaran muara ya di salah satu tempat ya, teman-teman, nggak saya sebutkan tempatnya, yang katanya akan disalurkan ke salah satu laut ya, nggak tahu laut mana ya. Sedangkan muara itu dijauhkan dari pemukiman yang terdekat ya. Namun apa alasan tersebut sehingga mau disalurkan ke laut tersebut ya, muara tersebut? SP akan menelusuri lebih dulu tentang muara tersebut. Karena kata SP laut itu kan luas dan banyak orang-orang yang mendatangi laut ya. Dan jika muara itu ada sebab jangan disalurkan dulu. Kalau ada muara tersebut jangan disalurkan dulu ke aliran laut itu ya. Takutnya ada dampak untuk manusia ya, bukannya tidak boleh. Kita harus melihat ke depannya apakah bagus dan bermanfaat atau tidak. Jangan asal disalurkan dulu, karena setiap tempat pasti ada gaibnya ya teman-teman ya. Dan energinya pun berbeda. Tidak untuk semua tempat itu bagus, energinya pasti berbeda dari hawanya ya. Jadi kita kaji lagi ya, kita dalamin lagi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ada masukan ya, gambar-gambaran ya. Jadi ini masih mentah ya teman-teman ya. Tidak bisa dipercaya 100%, anggap aja dongeng ya. Kita ambil yang bagus-bagusnya, kita buang yang jeleknya ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang nggak sama ya teman-teman ya. Nggak sama. Jadi sebagai tambah-tambahan aja, masuk-masukan. Jadi yang nggak bagus buang lah. Buat teman-teman makasih ya yang udah komentar, yang udah subscribe ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir batin ya teman-teman ya. Ini bukan sebagai bahan perdebatan ya teman-teman ya. Bukan bahan perdebatan, anggap aja sebagai dongeng ya. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan ke bagian-bagian selanjutnya ya. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.